rasanya gimana ya, saya masih berharap karakter yang dimainkan ini bisa disampaikan oleh penonton, dan bisa cermin buat penonton juga, sampai untuk pada penonton secara hati, jiwa, dan jadi cerita itu ada dalam mungkin satu yang ngerasa sesusah itu kan nggak? susah banget sih dikasih, karena memang dia kompleks, tidak meledak-ledak, tapi gimana ya, semua karakter yang ada di film ini vibrasinya tuh up and down, tapi kita harus seperti nggak ada apa, tapi harus melihat bahwa itu masalah. Jadi Mas Lukman sebagai produser, pemilihan pemainnya seperti apa sih awalnya? Ya, hal yang biasa sih. Kan cerita ini datang dari Teddy. Tentu kita as produser banyak berdiskusi sama Teddy. Kan Teddy sebagai sutradara tentu punya bayangan-bayangan kira-kira untuk kasih harus yang seperti apa, untuk Alaika, untuk Bima. Tentu proses ini kita lakukan bersama ya, sampai akhirnya menemukan memang cast-cast yang paling pas untuk film ini. Jadi aku pikir kita bukan bicara bahwa oh ini dia actingnya bagus, tapi kita mencari benar-benar yang paling pas untuk tiap karakter yang dimainkan di film ini. Jadi proses casting itu ya berjalan seperti biasa, diskusi dengan produser sampai ya tadi aku bilang menemukan yang paling pas buat karakternya masing-masing. Lebih ke situ sih. Mendalaminya seperti apa gitu, terus hasil istrinya dan ibunya sendiri jangan jauh, kalian umur itu seperti apa? Gak kelihatan dong, keren dong. Budi is dong. Enggak lah, kita kebetulan aku sama Bima tuh udah pernah syuting bareng sebelumnya. Mungkin Bima lupa, dulu tuh dia pernah jadi adik aku di judul sebelumnya. Tapi sekarang kita berperan sebagai apa ya, bisa dibilang HTS ya, temen saling suka, saling mengagumi, tapi gak berani untuk mengungkapkan gitu. Jadi pastinya ada membangun chemistry juga di dalam reading, tapi aku banyak ngobrolnya justru di set sih. Dan kebetulan Bima orangnya juga sangat-sangat terbuka sekali mengenai karakternya dia dan juga kehidupan pribadinya. Jadi gampang gitu kalau misalnya buat bangun chemistry, nggak yang kayak kaku gitu untuk diajak kerjasama. Dan itu yang membuat aku terbantu sih untuk memerankan karakter Alaika, karena rata-rata sih dia bareng Bima terus. Pastinya dari saya dari reading, dari workshop gitu mengenai karakter Alaika. Dan kebetulan Alaika ini memiliki kondisi kesehatan mental ya, jadi harus banyak belajar juga dari orang-orang yang sudah mahir di bidangnya gitu. Kebetulan aku juga sangat terbantu sekali dengan kehadiran Teddy yang memberikan apa ya, ibaratnya hal-hal yang mungkin aku nggak pernah terpikirkan mengenai karakter Alaika, dan juga gestur-gestur kecil yang aku tuh nggak tahu loh orang seperti ini tuh apa namanya, dalam senang tuh seperti ini, dalam sedih seperti ini gitu. Jadi banyak terbantu lah gitu. Dan kita apa ya, kayaknya nggak usah riset sama psikolog ini. Udah ada psikolog. Udah ada psikolog kayak gitu. Udah didampingi psikolog langsung. Iya, sutradara yang sutradara itu double job. Ya awalnya pasti iya ya, cuman aku udah sering sih jadi anaknya Om Lukman, terus sempet juga disiksa sama Om Lukman di film sebelumnya, jadi udah lumayan perjalanan disiksa lagi di film sebelumnya ya, maksudnya adegannya gitu. Jadi udah beberapa kali kalau sama Om Lukman dan sama Bu ini tuh baru aku ketika pertama kali ketemu tuh kayak apa ya, bukan takut, bukan serem, tapi lebih kesegan gitu. Kayak aku respect banget karena aku emang karena hebat banget, keren. Yes, keren. Karena emang apa ya, karena aku mengagumi karya-karya Bu ini sebelumnya, jadi pasti adalah rasa kita apa ya, respect. Cuman aku di sini karena memang masuk karakter ya, memang sebagai anak mereka ya mau nggak mau harus apa ya, harus cair. Dan karena mereka juga nggak sombong, nggak ini, jadi kayak gampang lah cairnya sama
Tapi makin sendiri mungkin termasuk yang detail banget sebagai terus sebagai pemain juga detail banget, gak mungkin ada beberapa adegan atau langsung nge-direct sendiri pun ke orang lain atau gimana? Enggak, itu bukan bidang aku. Aku sangat memahami gitu, posisi aku sebagai pemain, sebagai produser. Di sini tuh kalau aku punya prinsip dalam sebuah produksi, komandannya kalau di lapangan itu benar-benar sutradara. Kita tuh kalau kayak gini loh, kayak kalau aku analoginya gini, kalau misalnya kita membangun sebuah rumah, pertama fondasinya dibangun itu adalah skrip, kan? Dari skrip itu dengan fondasi skrip yang kuat dibangunlah menjadi sebuah rumah oleh sang sutradara, tentunya dengan visi dan misi yang sudah ada gitu. Nah, pemain itu sendiri masuk setelah bangunannya jadi, kita ini sebagai, kalau analogi aku itu kayak interior design. Interior design dalam arti kata we create dari apa yang sudah ada dibangun gitu. Tentu kayak misalnya aku suka ngomong gini, kalau kita bikin interior design gitu, tiba-tiba kita masuk ke bangunan minimalis, nggak mungkin kan kita bangun kursinya klasik gitu. Jadi itu peran seorang aktor gitu, bagaimana kita menyesuaikan bangunan yang sudah ada, yang tentunya sudah dibangun oleh skrip, dibangun oleh sutradara, akhirnya menjadi semuanya fit in. Jadi sebuah satu kesatuan yang kalau dilihat tuh harmonis. Nah, ini yang aku lihat ya. As a producer, tentu aku juga dibantu dari Adia kan. Adia Pictures juga sangat membantu, apalagi aku kalau ngomong PH, aku ini orang baru gitu. Aku perlu support bagaimana memahami sebuah di level aku sebagai produser gitu. Dan ini dibantu sekali oleh teman-teman dari Adia, termasuk Karuna juga dengan pengalamannya. Jadi pada saat aku jadi pemain ya, aku benar-benar menempatkan diri as a pemain. Jadi aku benar-benar mempercayakan itu semua kepada Teddy sebagai seorang komandannya, di situ sutradaranya, untuk menjadi semua ini harmonis, fit gitu. Itu sih. Jadi dari sekian banyak kasus psikolog tentang rumah tangga, kenapa yang ini yang diambil? Dari psikolog kan ada banyak kasus rumah tangga, kenapa kasus yang ini yang diambil yang akan jadi film? Kenapa trauma gitu ya? Iya, kenapa? Sebenarnya ya, saya kembali lagi, saya ini kan penulis, sutradara, dan saya menganggap saya storyteller aja. Jadi ketika cerita yang masuk ke saya itu kebetulan seperti itu, jadi emang saya bukan ngambil dari saya mau bikin tema seperti ini atau tema seperti ini, apa yang saya rasain aja gitu. Jadi waktu itu ketika saya menulis ini, yang saya mau tulis adalah tentang communication breakdown di sebuah keluarga sebenarnya, sama juga mau mengangkat tentang sebuah perpisahan. Jadi itu aja sih, saya ngambil berdasarkan itu aja, tapi bukan mencari saya mau tulis temanya seperti ini. Karena itu yang saya rasain pas nulis aja. Seberapa mirip karakter kamu Alaika sama dari kamunya Alaika, gimana kamu sebagai bisa mengobati rasa Alaika? Seberapa mirip karakter aku sama Alaika sebenarnya mungkin kalau dari cerianya terlihat bahagia gitu ketika di depan orang mungkin ada mirip, tapi untuk kenal lebih jauh mengenai karakter Alaika dibanding karakter Tisa itu jauh sangat berbeda gitu. banyak masukan dari beberapa pihak yang terkait, butuh banyak belajar juga gitu, karena jauh banget karakter Alaika dan Tisa itu. Dan kalau dari aku pribadi menghadapi sebuah trauma sebenarnya mungkin tidak jadi percaya sama prosesnya, percaya sama waktu, percaya sama Tuhan apa kedepannya akan dikasih. Nanti di momen yang paling tepat pasti akan berhasil. Satu lagi ya teman-teman, silakan akhir. Dari teman-teman kes mungkin pembelajaran apa sih yang diambil dari film ini dan akhirnya dibawa ke kehidupan kalian setelah berperan di film itu? Ada nggak? Naura mungkin dari Naura. Jujur untuk pembelajaran tuh banyak banget sih, yaitu introspeksi diri, cerminan diri kita, diri kita sendiri dan keluarga gitu. Kayak contohnya aku sebagai anak ya, aku pas nonton aku kayak sampai aku sampai nangis 8 kali karena aku merasa kayak gila, gue bener-bener butuh banget nih introspeksi diri gitu. Jadi kayak aku membawa itu akhirnya ke dunia nyata, itu ke keluarga aku sendiri gitu. Dan aku merasa setelah menonton itu, setelah aku mendapatkan cerminan diri dan banyak banget pembelajaran
pelajaran itu jadi bikin aku sama keluarga aku tuh anget lagi. Sebelumnya tuh aku nggak mau. Dia mau nangis lagi. Ya, oke. Kalau dari aku sih ada beberapa sisi gitu. Aku juga seorang anak ya dari orang tua aku. Justru kan kalau dulu tuh kita ngerasa sebagai anak orang tua gue tuh nggak ngerti gitu. Cuman akhirnya aku tersadar mereka tuh bukannya nggak ngerti, cuman kadang-kadang kita menutup diri untuk mereka untuk masuk karena kita merasa lu jangan atur-atur gue deh, jangan atur apa kan biasanya gitu kan. Kalau kita nganggap orang tua ini pasti mau doktrin sesuatu. Mungkin yang mereka nggak paham cara penyampaiannya aja gitu kan. Itu aku belajar. Akhirnya yang aku implikasikan pada saat aku menjadi orang tua, yang memang penting mengkomunikasikan ke anak, ada nih hal seperti ini. Bukan yang sifatnya kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi everything has a reason. Yang dulu mungkin aku nggak dapet reasonnya. Itu yang aku pelajarin. Dan yang dari sisi juga penyembuhan dan segala macam adalah ya memang penyembuhan, apalagi kalau kita ngomong sisi mental gitu. Hal yang paling terpenting adalah kita berani mengatakan dan mengungkapkannya gitu. Dengan begitu kita bisa menyembuhkan diri ya sesuai nanti waktunya ya gitu. Kalau cuma dipendem aja itu akan jadi sulit pribadi. Kalau dari aku pribadi sih tadi sebenarnya udah banyak ya, cuma kalau misalnya dari keluarga ya pasti aku lebih banyak belajar tentang komunikasi di dalam keluarga, lebih banyak mengerti sisi-sisi yang aku sebelumnya nggak paham gitu, sisi orang tua itu seperti apa. Hancur karena biasanya anak selalu pengen dimengerti tapi kita nggak tahu sebenarnya orang tua tuh punya sisi masing-masing yang ternyata mungkin masalahnya jauh lebih berat daripada kita gitu. Terus kalau dari aku juga pas mendalami karakter Obang itu, ketika aku observasi ke teman-teman aku, ternyata ketika aku gali ke mereka lebih dalam, ternyata mereka itu di luar kelihatan biasanya ternyata punya masalah yang ternyata traumanya berat juga gitu. Ada yang beberapa mirip sama Ombak, ada yang mungkin beberapa ringan, tapi ketika aku tahu itu ternyata oh gue harus lebih behave kepada orang-orang yang jaga perilaku, jaga omongan, karena kita nggak tahu bisa aja dengan kata-kata atau misalnya dengan perilaku itu membangkitkan trauma mereka yang sangat dalam, kita nggak tahu gitu. Jadi aku lebih belajar untuk berempati sama manusia. Udah terwakili semua, tapi mungkin saya ingin menambahkan bahwa dari film ini saya lebih bisa memahami bahwa setiap orang itu punya gaya bahasa masing-masing atau bahasa cinta yang berbeda gitu. Jadi memang pendekatan komunikasi itu misalnya kalau ke anak 1A belum tentu anak yang satunya lagi juga dengan cara yang sama bisa menerima gitu. Jadi ketika kita bisa lebih mendengarkan itu bukan berarti mendengarkan hanya tapi juga memahami apa sih jalurnya dia, apa sih pintu masuknya dia, mungkin lebih analitika, lebih feelingnya lebih dominan kah dan sebagainya. Itu ketika kita memahami itu mungkin kita akan lebih bisa berempati, lebih nggak miskomunikasi. Mungkin itu sih pelajaran buat saya. Oke. Thank you ya semua.